Kita tunggu yang lain dulu ya teman-teman. Kita mulai jam 19.45. Oke, Kak. Oke, baik teman-teman. Sudah 19.45 ya. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya kedengaran ya? Halo, suara saya aman ya? Kedengaran ya? Aman, Kak. Oke, siap. Untuk teman-teman yang baru join di kelas PM bersama saya, nanti teman-teman ketika saya bertanya, teman-teman bisa jawab dan mic-nya bisa dinyalakan ya teman-teman. Jadi kita berdiskusi bersama, tidak hanya saya menjelaskan, tetapi teman-teman juga ikut berpartisipasi dalam kelas ini. Mungkin itu saja. Langsung saja, kita kembali lagi bersama saya di kelas PM, Pengarang Matematika, di pertemuan ketiga bersama di subtes PM. Dan saat ini kita akan membahas tentang latihan soal dari barisan deret, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi tentang barisan deret. Dan saat ini kita langsung ke latihan soal ya teman-teman. Nggak perlu kita review lagi, karena mengingat waktu yang singkat ya teman-teman. Jadi nanti biar selesai, kemudian teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya teman-teman. Untuk yang kemarin gabung di kelas sebelumnya, apakah sudah selesai tugas dari saya? Sudah, Kak. Bentar, lupa saya rekam. Oke, sudah. Oke, sudah selesai, Andika? Sudah, Kak. Oke, kita next dulu ya. Nah, langsung saja kita eh, membahas tentang latihan soal dari bahasan deret. Di soal pertama ini, Andika berapa? Jawaban dari Andika untuk soal pertama ini. Jawabannya Atau 11, Kak.
11. Ada yang lain? Mungkin Iya, tahu jawabannya. eh Punya pendapat lagi, silakan. Yang lain, langsung itu ya, langsung on mic aja ya. Saya nggak bisa buka kolom chat kalian soalnya. Oke, mungkin langsung kita bahas aja ya. Oh, ini tinggal 5 yang join. Oke, nggak apa. Tinggal 2 sih. Oke, langsung aja kita bahas ya. Tadi jawaban dari Andika 11. Kita cek, kita coba hitung bersama-sama. eh Diberikan sebuah barisan, yaitu 14, P-1, 6, 2, dan juga min 2. Barisan tersebut adalah merupakan barisan aritmatika. Berapakah nilai P? Nah, di soal pertama ini, teman-teman sudah diberikan sebuah kata kunci. Ada yang tahu kata kuncinya apa dari soal ini? Andika sama Lestari, siapa tadi? aku nggak tahu, Kak. Oke, baik. Jadi, di soal pertama ini, kata kuncinya yaitu merupakan barisan aritmatika. Jadi, barisan ini sudah disampaikan bahwasanya barisan ini adalah barisan aritmatika. Nah, ini bukan barisan aritmatika. Sehingga teman-teman bisa langsung mencari selisihnya, selisih dari barisan aritmatika. Apa selisih untuk mencari selisih dari barisan aritmatika itu bagaimana, Andika? Halo, Andika. Sebentar, Kak. Aku nggak tahu cara jelasinnya. Oh gitu. Oke. Jadi untuk mencari beda dari selisih dari barisan aritmatika atau yang namanya disebut dengan beda itu adalah dengan suku n dikurangi dengan suku sebelumnya. Jadi kita mencari selisihnya atau beda. Di dalam aritmatika itu eh, disimbolkan dengan B, yaitu UN dikurangi UN min 1. Nah, UN dikurangi UN min 1. Jadi, suku berapa pun suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya. Itu adalah cara kita mencari selisih. Semisal kita mencari selisih dari suku kelima, berarti suku kelima dikurangi dengan suku keempat atau suku sebelumnya. Nah, biasanya di sekolah itu diajarkan mencari selisih itu dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Namun di suku kedua ini adalah payment satu, sehingga teman-teman nggak bisa mencari dari suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, kita ada suku ke 3, 4, dan 5. Kita bisa menggunakan suku ini. Jadi kita semisal kita menggunakan suku ke 4 dikurangi dengan suku ketiga ya. Jadi bedanya adalah U4 dikurangi U3. Nah, E-nya adalah 4, kemudian UN 1, 4 dikurangi
satu yaitu suku ketiga. Nah, suku keempat itu adalah suku keempat adalah berapa? Dua ya, dikurangi. Nah, sehingga bedanya adalah negatif atau min 4. Gitu ya teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Aman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Ya, jadi bedanya adalah min 4. Kita kunci dulu. Kita sudah mendapatkan selisihnya atau bedanya. Nah, kemudian P-1 adalah suku kedua. Sehingga kita bisa menggunakan rumus apa? Mungkin ada teman-teman bisa jawab. Yang akan kita gunakan adalah rumus Andika. Gimana Andika? Ya, jadi kita menggunakan rumus UN atau UN untuk barisan aritmetika. Nah, kita menggunakan rumus UN, yaitu rumusnya adalah A ditambah N-1 dikalikan dengan beta. Nah, A-nya berapa? Ada yang tahu? A adalah suku pertama itu. 14, Kak. Oke, A-nya 14 ya. A itu apa sih, Andika? Bisa dibantu jawab, Andika. A adalah, yang dimaksud dengan A di barisan aritmetika itu apa? Suku pertama, Kak. Oke, suku pertama ya. Jadi, suku pertama dari barisan ini adalah 14. Jadi, A-nya adalah 14. Kita simpan. Kemudian, N. Kita akan mencari suku kedua, berarti U2. Berarti N-nya adalah 2 ya, teman-teman. Kemudian bedanya adalah min 4. Ini bedanya min 4 ya. Nah, langsung saja kita cari U2-nya. U2, langsung kita masukkan aja ya, teman-teman. A-nya tadi 14, kemudian ditambah N-nya 2, dikurangi dengan 1, dikalikan bedanya adalah min 4 ya, teman-teman. Nah, teman-teman sudah diajari untuk operasi bilangan ya, teman-teman. Ketika ada penjumlahan, kemudian perkalian, kemudian ada yang dalam kurung, itu yang didahulukan yang mana nih, Kak? Dalam kurung. Oke, yang dalam kurung ya. Berarti eh, langsung aja ya. 14, maaf, 2 dikurangi 1 adalah 1 ya, teman-teman. Oke, kita tulis aja, guys. Begini. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1, kemudian dikalikan dengan min 4. Nah, kemudian yang kedua, yang dioperasikan dulu yang mana? Perkalian. Oke, perkalian ya. Jadi 1 dikalikan min 4, yaitu adalah
min 4 ya. Jadi 14 ditambah dengan min 4. Nah, sehingga kita dapatkan U2 adalah 14 ditambah dengan min 4. Berapa nih, Kak? 10, Kak. Berapa? 10. Oh ya, 10 ya. Nah, U2 adalah 10. Sehingga di sini U2-nya itu di soal itu adalah P-1. U2-nya adalah P-1. Berarti sehingga P-1 sama dengan U2 sama dengan juga berapa nih, Kak? P-1 sama 10. dengan U2, U2 sama dengan 10. Nah, dari sini teman-teman mungkin langsung bisa tahu berapa nilai P ya. Jadi berapa bilangan ketika dikurangi satu itu hasilnya adalah 10. Jadi P-nya adalah 11. Ya, benar adik tadi ya, 11. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Mungkin masih mudah ya. Aman, Kak. Oke, aman ya. Terima kasih. Oke, Iya, ya jadi eh, ketika kita menggunakan rumus itu seperti ini teman-teman. Prosesnya itu seperti ini. Lumayan eh, menguras waktu sebenarnya kan. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan rumus sebenarnya juga apa-apa. Tapi eh, ketika teman-teman sudah paham dengan penggunaan rumus dari barisan aritmatika, teman-teman nggak perlu menggunakan rumus lagi untuk mengerjakan soal pertama ini. Jadi teman-teman langsung aja, langsung. Pertama tetap kita mencari selisihnya dulu, yaitu mencari beda, yaitu kita bahkan min 4 ya. Nah, dari sini teman-teman langsung bisa eh, mencari nilai ini. Payment satunya itu adalah sama dengan berapa? Kan ini ke sini berarti dikurangi 4. Ya, berarti kemudian artinya ini ke sini juga dikurangi 4. Nah, 14 dikurangi minus 4 adalah 10. Nah, sampai sini paham ya? Jadi teman-teman langsung aja hitung P-1 sama dengan 10. Jadi P adalah sama dengan 11. Langsung. Jadi teman-teman hanya perlu mencari ini, selisih sama ini aja. Nggak perlu teman-teman mencari eh, menggunakan UN seperti ini. Sebenarnya sama aja, cuman kita di UTBK itu kan ingin yang cepat gitu. Jadi sebisa mungkin, mohon maaf ya. Oke. Nah, jadi di UTBK itu bagaimana caranya kita memanage waktu sehingga kita akhirnya bisa memiliki waktu sisa. Kemudian waktu sisa tersebut kita gunakan untuk mengerjakan soal berikutnya. Begitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini masih tergolong mudah sehingga teman-teman bisa langsung pertama mencari selisihnya.
Kemudian selisihnya dapat, kita hitung U2-nya berarti dari U pertama ini. Suku ke satu ditambah dengan beda, yaitu sebenarnya 10. Karena bedanya itulah min, sehingga eh, suku pertama dikurangi dengan 4. Jadinya adalah suku keduanya adalah 10. Nah, suku kedua itu adalah payment satu. Nah, payment satu langsung aja kita tulis payment satu sama dengan 10. Nah, itu kita dapat P sama dengan 11. Gitu. Jadi, teman-teman hanya perlu waktu sekitar 30 detik untuk mengerjakan ini. Jadi, teman-teman punya banyak waktu untuk mengerjakan soal berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Udah ketemu, Dika? Ini sama dengan beda soal aja, ceritanya masih sama. Konteks Udah, soalnya. Kak. Berapa itu? N-nya berapa N-nya? Andika ketemu berapa N-nya? N. Duh, kok pusing ya bacanya. Min 14, Kak. Berapa? Min 14. Hmm, N-nya min 14. N-nya itu 8. N-nya 8. Oke, Iya, Kak. kita hitung ya. Pertanyaan adalah jumlah suku ke-11 dan suku ke N adalah 4 kali dari suku 7. Jadi, logikanya itu adalah, besaran teman-teman. Suku ke-11 ditambah dengan UN gitu ya. UN itu ininya saya pakai mouse ya teman-teman. Jadi nggak bisa nulis yang bagus. UN, nah harus pelan-pelan. Itu sama dengan adalah 4 kali dari 27. Nah, di soal kedua ini, kan ininya masih sama barisannya. Kita nggak perlu lagi cari beda dari selisihnya. Karena di soal pertama ini kita sudah dapat. Yaitu bedanya ya adalah min 4. Jadi U11 itu adalah A. Langsung aja ya berarti ya. Hanya 14 ya berarti ya. Ditambah 11 min 1. N-nya adalah 11. Kemudian dikalikan dengan min 4. Terus ditambah dengan UN. UN itu kan oh ya, A. Oh ya. UN itu kan rumusnya A ditambah N min 1 dikurangi B kan ya. Maaf, dikalikan B ya. Nah, kita masukkan aja. A-nya adalah 14. Sama. Ditambah. Nah, karena N yang kita cari, sehingga kita tulis N aja. Nggak usah kita masukkan nilai berapapun. N min 1, kemudian bedanya adalah min 4 sama. Sama dengan adalah 4 kali dari. Sorry, 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 sorry. Hmm. Nah, jadi kita masukkan lagi. A-nya adalah 14.
ditambah kali nya 7 ya teman-teman. 7 dikurangi satu, kemudian dikali dengan min 4. Nah, ini. Oke, langsung kita hitung aja. 11 dikurangi satu adalah berapa? 10 ya. 10 dikalikan min 4 adalah min yang berapa Dika? 10 kalikan min 4. Min 40. Oke, 40 ya. Jadi min 40. Nah, 14 ditambah min 40. Kemudian yang ini adalah kita kalikan aja. Berarti gini, min 4-nya kita kalikan dengan n min 1. Berarti di sini kita dapat 14 ditambah, oh ya ditambah aja nggak apa. Min 4 dikalikan n adalah min 4n ya. Sorry, sorry, sorry. Min 4n. Terus kemudian min 4 dikalikan min 1 adalah plus 4. Oke. Kemudian yang selanjutnya, 4-nya kita biarkan dulu. Kita hitung belakangan nanti. Kemudian 14 ditambah 7 min 1 adalah 7 min 1 adalah 6. 6 dikalikan min 4 adalah negatif 24. Nah, negatif 24. Oke. Nah, kita hitung lagi. 14 ditambah negatif 40 adalah berapa nih kan? Negatif 26. Negatif 26. Nah, kemudian ditambah. Nah ini kan 14 sama 4. Ini nggak punya, 4 ini juga nggak punya variabel. Kita sama konstantanya. Jadi bisa kita tambahkan. 14 tambah 4 adalah 18. Dan kita jangan lupa tulis lagi min 4n. Kita jangan lupakan min 4n-nya. Nah, kemudian ini adalah 4 kan 14 ditambah min 24 adalah negatif berapa? 10. 10 ya. Oke. Berarti min 26. eh oke, nggak apa wis. Terus lagi aja. Terus lagi min 26. Oh, kita langsung bisa jumlahkan ya, teman-teman. Langsung kita bersihkan aja. Min 26 ditambah 18 adalah berapa, Adika? Negatif. Min 8. 26 ditambah 18 negatif 8. 8. Oke. Min 4n jangan lupa. Sama dengan berarti min 40 ya. Nah, kemudian terus lagi min 4n-nya sama dengan min 40. Min 8 kita pindahkan ke kanan. Eh, jadi negatif ke pindah ke kanan jadi Positif. positif ya. Oke.
Jadi positif itu 8. Kemudian 4N sama dengan negatif 40 ditambah 8 adalah negatif 32 ya. Kemudian aja N sama dengan negatif 32 per min 4. Sehingga N adalah N sama dengan 8. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi eh sebenarnya ini bisa kita persingkat lagi ya. Sebenarnya kita bisa persingkat lagi. Kita nggak perlu ngitung dari sini terus ke sini, baru ke sini, sini. Itu kelamaan gini. Tapi di sini saya menjelaskan step by stepnya. Jadi biar teman-teman nggak bingung, nggak langsung saya dari sini langsung saya langsung ke sini. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau besok kalian UTBK, itu sebisa mungkin hal seperti itu nggak usah kalian tulis. Hal seperti ini nggak usah kalian tulis. Itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Nah, tulis itu butuh waktu. Jadi langsung teman-teman hitung. 11 dikurangi 1 adalah 10, 10 kurangi 10 dikalikan min 4, ini dikali ya teman-teman. Dikalikan min 4 adalah min 40. Kemudian 14 ditambah min 40 adalah negatif 26. Gitu. Itu biar teman-teman cepet ngitungnya aja. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Andika, apakah ada yang ditanyakan? Kalau yang pindah-pindah ruas ini tuh, misalnya min 4 kali N gitu kan, terus dipindahin jadi Ya, dibagi, tanda minusnya itu nggak berubah ya, nggak jadi positif. enggak. Oh, gini. Untuk yang dipindah, kalau main 4N ini sebenarnya bukan dipindah sih, tapi dikali silang sebenarnya. Paham nggak ya dikali silang? Bukan dikali silang sih, dikali gimana ya? Main Diperlakukan 4N. setara ya Kak. Iya, disetarakan gitu. Jadi kita menghilangkan main 4 di N. Kan kita kalikan seper N kan ya. Min seper N. Min seperempat N maksudnya. Min seperempat N. Nah, di sini kita juga sama kalikan min seperempat N gitu. Dikalikan min seperempat N. Jadi kan min dikali min itu kan positif. Jadi kan 32 min per 4. Jadinya gitu. Kalau untuk perpindahan apa namanya simbol operasi ini itu hanya dilakukan untuk ketika penjumlahan dan pengurangan. Kalau dibagi itu nggak berubah gitu. Dikali juga Apakah kah bisa Kak? dipahami? Gimana? Dikali juga sama ya? Oh iya, dikali juga sama. Nggak nggak berubah tandanya. Oke, paham Kak, makasih banyak. Oke, siap. Oke, kita next ya. Biar cepat. Oke. Nah, Andika sudah ketemu berapa rata-rata dari 10 suku pertama barisan yang baru? Min 2 Kak. Min 2. Oke, bagaimana caranya? Andika apakan? Langkah pertama. Oh ya, aku juga perlu mengajarkan pada teman-teman untuk berpikir langkah pertama yang teman-teman lakukan. Jadi ketika teman-teman mendapatkan soal yang sulit, itu teman-teman jangan langsung down. Ya.
terkadang banyak dari peserta UTBK itu ketika melihat soal yang mungkin terutama PM ya. PM kan nggak langsung to the point soalnya gitu. Ada soal ceritanya, ada bacaannya gitu. Nah, biasanya peserta UTBK itu ketika sudah membaca teksnya itu yang banyak, itu kadang sudah langsung down. Mentalnya udah down. Kayak banyak sekali gitu. Terus kemudian dibaca semuanya. Kemudian waktunya habis ketika membaca soal. Itu mungkin nanti saya ajarkan tips tips scanning dan skimming. Skimming atau apa saya lupa. Nanti saya ajarkan di next pertemuan aja ya. Nah, terus ketika teman-teman mendapatkan soal yang panjang, itu teman-teman langsung berpikir apa yang saya lakukan pertama kali, gitu. Nah, ketika di sini, di soal sudah jelas dijelaskan, maksudnya jika barisan baru, nah, kita lakukan aja setiap suku, jika barisan baru dibentuk dengan membagi dua dari setiap suku, berarti setiap sukunya kita bagi dua. Jadi 14 kita bagi dua. Kok susah ya? 14 kita bagi dua. PM1 tadi kan sudah ketemu ya, 10 ya. Nah, kita bagi dua juga. Terus 6 bagi dua, 2 bagi dua, kemudian min 2 bagi dua juga. Nah, kita langsung lakukan itu. Langsung kita tulis saja. 14 dibagi 2 itu adalah 7. Kemudian suku kedua, kita bagi 2 sudah 10 bagi 2 sama dengan 5. Terus suku ketiga, kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, udah. Di sini teman-teman udah cukup tuliskan ini aja. Buat pengingat teman-teman. Nah, kemudian dari barisan yang baru, ini kita sebut barisan yang baru ya. Barisan B. Oh, barisan X gitu. Oh, sudah teman. Bar X gitu ya. Itu kita harus mencari bedanya lagi. Berapa teman-teman? Beda selisih dari barisan yang baru ini. Suku ke dua sekarang suku satu adalah selisihnya berarti berapa dia? -2. Oke, min dua ya. Nah, oke, sebenarnya eh enggak sih, enggak jadi. Enggak apa sih, teman-teman tulis sini aja. Sampai tiga suku pertama aja ya, jangan hitung semua. Selain dengan cara ini, teman-teman bisa langsung membagi dua beda ataupun selisih dari yang barisan ini. Barisan ini kan min 4 tadi ya. Langsung kita bagi dua juga bisa. Ini kita tambahkan min 2. Gitu ya. Biar teman-teman nggak harus mencari barisan baru ini juga. eh barisan baru ini. Jadi teman-teman langsung berpikir, berarti bedanya itu juga dibagi dua. Itu 4 min 4 dibagi 2. Sama dengan min 2. Sama ya. Asal usulnya dari sini. Eh Oke, usul sih. Ya, sama sih. Asal usulnya dari sini juga. Terus kemudian teman-teman lanjutkan baca soalnya. Maka rata-rata dari 10 suku pertama. Nah, 10 suku pertama. Oh ya, lanjut. 10 suku pertama, barisan yang baru adalah kalau rata-rata itu bagaimana rumusnya? Rata-rata. Kali barisan X ya, berarti kan X bar. Bagaimana Dika? Rumus dari rata-rata.
Halo Adika, tahu Oh, rumus dari rata-rata? tahu Kak. Bagaimana? Eh, semua suku itu dijumlahkan terus dibagi banyaknya suku. Ya, benar. Jadi, semua suku kita jumlahkan dibagi dengan 10 hadiah. Berarti kita harus mencari apa? Biar kita dapat dari semua jumlah dari suku-suku barisan yang baru. Dengan cara mencari, kan nggak mungkin kita manual gini, 7 5 terus 3 terus kurangi 2 sampai 10. Ya bisa aja sih manual, tapi itu sangat menguras waktunya teman-teman. Gitu. Itu sudah 1 menit sendiri teman-teman menghitung mencari barisan sampai 10. Ayo, kita pakai rumus apa biar untuk memanage waktu. Pakai rumus S, deret, arit, matika teman-teman. Ketika Ya, jadi pakai SN, dorong. Nah, rumus dari SN adalah eh gimana? Andika rumus dari SN 2 per N dikali 2A plus N min 1 dikali B. ya N per 2 ya, Andika, bukan 2 per N. Iya, terbalik. Iya, kebalik. Maaf. Jadi N per 2 dikalikan, dikalikan atau ditambah? Dikalikan ya. Dikalikan 2A tambah N min 1 dikalikan B. Benar gini ya, Dika? Atau ada yang keliru? Benar, Kak. Oke, benar ya. Nah, langsung aja kita masukkan. N-nya adalah 10 ya. Jadi kita mau mencari S10. Oke, N-nya adalah 10. Jadi 10 per 2 sama dengan, langsung aja ya, 5 ya gitu ya. Atau perlu ditulis ulang, 10 per 2. Nggak apa-apa, Kak. Langsung aja. Langsung aja ya. Jadi, nah kita tulis ulang aja deh. Ini soalnya ini di share. Nah, gini ya, 10 per 2 dikalikan 2A-nya. A dari barisan yang baru adalah 7. 7 kemudian ditambahkan N-nya adalah 10 min 1 dikalikan B yang baru adalah min 2 ya. Itu, nah, sengaja kita operasikan S10 sama dengan 10 per 2 adalah 5. Kemudian 2 kali 7 adalah 14 ya teman-teman. 14 ditambah 10 min 1 adalah 9. 9 dikalikan min 2 adalah negatif 18 ya teman-teman. Oh, iya benar sih, benar-benar. Sorry, sorry. Oke, benar Andika, gini. Benar, Kak. Halo. Oke, benar ya. Sorry, sorry. Jadi ini
5, 14 ditambah negatif 18 adalah min 4 ya. 5 kali min 4 sama dengan 20. Nah, kita masuk ke sini. X bar atau Andika tahu ya, tanda di atas X ini. Enggak. Nah, oke. Jadi, tanda garis di atas X itu adalah namanya X bar, di mana itu adalah digunakan untuk rata-rata. Jadi ini adalah simbol dari rata-rata, tanda gini di atas itu. Misalnya rata-rata dari data A, berarti A bar A garis di atas gitu. Nanti kita pelajari di statistika di next pertemuan. Cuma sekedar info pengetahuan buat Andika aja. Kalau tanda di atas ini boleh namanya buat mencari rata-rata. Oke, Nah, paham, Kak. jumlah dari 10 suku pertama tadi adalah 20 ya. Kak bukan min 20 ya? Oh iya, min 20. Terima kasih ya. Maaf, maaf. Sama-sama. Min 20. Berarti rata-ratanya adalah min 2. Itu ya. Ada yang tanyakan Andika? Ini yang gabung cuma kamu aja ya berarti ya? Kayaknya iya deh. Waduh, yang lain kemana nih? Nggak tahu, Kak. Aku nggak kenal. Oke, nggak apa-apa. Ntar nanti mereka menyimak melalui record videonya. Kita baru sampai berapa soal tadi, Andika? 3 soal ya? Ini sudah jam setengah 9. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut atau sudah, Andika? Lanjut aja, Kak. Oke, lanjut ya. Sampai tadi, sampai sini ada yang ditanyakan buat soal sebelumnya? Nggak ada, Kak. Aman. Oke, aman-aman ya. Eh, kita di soal keempat, kayaknya kalau nggak salah. Ini soal baru, jadi ya harus dibaca dari awal. Gitu. Nah, informasi juga buat teman-teman di UTBK itu ya nggak biasanya sih. Ya emang di UTBK itu satu soal cerita itu digunakan untuk 3 sampai 4 soal ke depan. Jadi misal kayak tadi soal tadi sebelumnya pembahasannya itu sama, yaitu baris aritmatika, barisnya juga sama, tapi beda soalnya. Soal yang ditanyakan itu berbeda-beda di setiap nomornya. Di nomor satu itu tanya nilai P, kemudian nomor dua itu menanyakan apa tadi? Penjumlahan dari dua barisan U11 dan UN. Nah, UN itu N-nya berapa? Kemudian di soal ketiga itu tadi menanyakan 10 suku pertama, rata-rata 10 suku pertama. Nah, itu merupakan kaitan dari masih satu konteks gitu. Jadi teman-teman nggak perlu baca teks berulang kali. Itu juga menghemat waktu teman-teman. Jadi ketika ada soal yang sama, teman-teman langsung highlight apa yang diketahui. Jadi ketika teman-teman kayak gini nih, transisi dari soal sebelumnya dan soal cerita yang baru. Nah, teman-teman langsung tulis aja diketahuinya itu apa aja. Tuh. Kayak tadi misal diketahuinya A-nya 14, kemudian B-nya adalah min 4. Nah, itu akan kita pakai ketika soal itu sama di soal selanjutnya. Bacaannya sama sih, narasinya sama di soal-soal selanjutnya. Jadi kita nggak perlu mencari lagi berapa bedanya, berapa A-nya, berapa selisihnya gitu. Kita langsung bisa menghitung. Nah, itu juga menghemat waktu teman-teman. Agar waktu teman-teman tuh bisa teman-teman simpan buat soal-soal yang lebih sulit nantinya. Gitu ya, Andika. Jadi, pintar-pintar memanage waktu lah. Oke, Kak. Oke. Nah,
Eh, ini yang Dika sudah ketemu berapa? Soal nomor 4. 234 Kak. 234. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Di sebuah sekolah, siswa berencana untuk menanam pohon di dalam dan sekitar sekolah untuk mengurangi polusi udara. Diputuskan bahwa jumlah pohon yang akan ditanam oleh setiap bagian dari setiap kelas sama dengan di mana mereka belajar. Misalnya, setiap bagian dari kelas 1 akan menanam satu pohon. Setiap bagian dari kelas 2 akan menanam dua pohon. Dan seterusnya hingga setiap bagian dari kelas 12 akan menanam 12 pohon. Ada tiga bagian dari setiap kelas. Banyak pohon yang ditanam adalah, nah, bagaimana teman-teman? Mengilustrasikan ke dalam bentuk matematika. Menarik bentuk matematikanya. Gimana, Dika? Karena ada tiga bagian, jadi suku pertamanya itu kan kelas satu. Nah, kelas satu tuh berarti setiap bagian satu. Karena Ya, ada tiga berarti bagian, jadinya suku pertamanya tiga. tiga. Oke ya, tiga suku Jadi pertama. dikali Oke. tiga. Suku keduanya berarti Suku 6. keduanya 6. 6 ya. Kalau dikali, tadi kamu bilang dikali 3 selanjutnya. Kalau dikali 3 berarti 9. Dikali atau ditambah? Ditambah sih. Oke, ditambah ya berarti ya. Oke. 6. Terus suku ke 3 berarti kelas 3 akan menanam 9 ya. Dan seterusnya. Oke. Udah, sampai sini aja. Kalian nggak perlu menulis semuanya. Di sini kita tahu bahwasanya ini merupakan barisan geometri atau aritmatika. Aritmatika. Aritmatika ya. Dengan bedanya adalah, selisihnya adalah Kelas 3. 3 ya. Oke. Yang ditanya adalah banyak pohon yang ditanam. Berarti kelas 1 nanam 3 pohon, kelas 2 nanam 6 pohon, kelas 3 nanam 9 pohon, dan sampai kelas 12 nanti akan nanam dari berapa? 36 pohon. Nah, jumlah seluruhnya itu berapa? Berarti ngitungnya kita pakai apa? Barisan atau deret? Kita ngitung pakai UN atau SN tadi kan? Pakai SN. Oke, SN ya. Dengan banyak sukunya adalah berapa? E-nya Banyak berapa? suku 12. Oke, 12 ya. Oke. Nah, kita pakai rumus SN. Kita langsung aja ya, S12 gitu ya. Oke, S12. Jadi S12 adalah N/2, N-nya berapa? 12, dikalikan 2A. A-nya berapa, Dika? Ya 3. Terus ditambah N-1, N-nya adalah 12. Sorry, sorry. Ini minus. Bedanya adalah 3 ya. Oke, kita kurang lagi. Nah,
Eh, 12 dibagi 2 adalah 6 enam ya. Kemudian 2 kali 3 juga 6. Kemudian ditambah 12 min 1, 11. 11. 11 kalikan 3, 30. 6 berarti ditambah 6 tambah 33 berarti 39 ya. 6 dikalikan 39 adalah 80 ditambah 54 berarti 200. Berapa Dika? 200? 34. Oke, benar. 234. Nah, oke. Jadi gitu ya. Kalau semisal ada soal yang seperti ini lagi, teman-teman nggak perlu menulis semuanya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 12. Kalau bisa sih, nggak usah ditulis juga. Tulis aja sih, buat teman-teman ingat gitu. Jadi, bedanya adalah 3, selisihnya suku ke berikutnya adalah ditambah 3, kemudian suku pertamanya itu 3, dan E-nya itu 12, atau banyak sukunya adalah suku 12. Terus mencari pakai rumus SM. Oke, ada yang tanyakan Adika untuk soal ini? Nggak ada keaman. Oke, aman ya. Kita lanjut soal ini. Oke. Adika ketemu berapa? Nggak, untuk soal ini? 20 bulan. 20. Oke, kita bahas ya. Seorang pria memiliki hutang kepada temannya adalah senilai 3.250 dolar. Ia berniat untuk menyicil hutangnya dengan membayar 20 dolar pada bulan pertama dan meningkat sebesar 15 dolar pada setiap bulannya. Lama waktu dalam bulan yang diperlukan agar hutangnya lunas adalah, jadi nantinya kita akan menggunakan rumus apa? Eh, Sebelum itu, ini nanti akan membentuk barisan apa? Geometri atau aritmatika? Bulan pertama 20, terus bertambah ataupun meningkat 15 dolar setiap bulannya. Berarti bulan kedua itu 35 ya. Terus bulan berikutnya 50. Nah, berapa? Berarti apa? Barisan apa ini? Aritmatika atau gimana? Aritmatika. Oke, aritmatika ya. Iya. Jadi kita nanti ditanya lama waktu dalam bulan yang diperlukan. Berarti untuk mencapai nilai segini, berarti kan ini dijumlahkan terus ya. Bulan pertama itu 20 dolar, kemudian bulan kedua itu 35 dolar. Berarti kan bulan pertama, bulan kedua, terus bulan kedua nanti tambah bulan ketiga dan seterusnya. Berarti nanti kita akan menggunakan rumus apa Dika? Deret. Deret. Oke, deret, deret aritmatika ya, SN ya. Oh iya. Dengan Iya, Kak. yang ditanya adalah berarti N-nya. Kita nggak belum tahu N-nya itu berapa. Oke, langsung aja. Berarti ini betanya adalah 15 ya. A-nya adalah 20. Nah,
Oh, sorry, sorry. Oke. SN. Karena N-nya belum diketahui, kita tulis N atau N-nya yang kita cari, berarti kita tulis N per 2. Dikali A-nya berapa? 20 ya. Iya, Pak. Kemudian ditambah N min 1 dikalikan 15. Oke. SN. Ke N-nya itu adalah berarti ini ya, 3.250. Kita masukkan di sini. Nah, ini berarti gini. N 2. Ya saya. 2 kali 20 adalah 40. 40. Sorry, sorry. Nah, segini aja. 40 ditambah N min satunya N-nya belum ketahui, berarti kita kalikan ya. 15-nya. Berarti ditambah 15N. Ditambah 15N dikurang min 15. Terus gimana Kak ini? Nah ini kita jumlahkan aja biasa. Berarti N 40 dikurang 15 adalah berapa nih Kak? 25. 25 ya. 25 ditambah 15 N. 15 N per 2. Nah, kemudian selanjutnya ini juga ini sama ya 3.250. Ini oke 3.250 ya. Nah, terus setelah ini gimana, Andika? Nggak ngerti, Kita Kak. apakan ini? Gimana? Oh, dikali 2 yang tiga Oke, ribunya. dikali 2 ya. Berarti Iya, 3.250 kita kalikan 2 ya. Berarti iya. berapa? 6.500. 6.500. Ya. Wih, besar banget. Ini agak angka ini maksudnya. 6.500. Oke.
Terus kemudian yang ini kita jumlahkan atau kita operasikan di mana dia? Hmm. Di Kalikan, dikali ya. dikalikan ya. Berarti kita urut dari depan 15 n kuadrat ya. Berarti 15 n kuadrat ya, Nika ya. Iya, Kak. Ditambah 25 n. Kemudian, oke sudah ya. Nah, ini kita mendapatkan eh, nilai yang kurang enak atau mungkin yang bisa disebut dengan ini nanti masuk ke dalam apa namanya lupa saya. Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Nanti ini kita menjurusnya ke persamaan kuadrat. Nah, gimana ini gitu? Terus kemudian ini setelah ini kita apa? Bahwa Dika, Halo, halo Kak. kita pindahkan ya. Oke, 6.500 kita pindahkan ke sebelah kanan ya. oke Kak. Kamu ngitungnya dapat gimana? Caraku ngitung Ya, setelah dapat ini nggak? Dapat kayak gini nggak? apa? Dapat bentuk kayak gini nggak? 15 n kuadrat, Ah, terus kemudian 25 enggak n. Kak. Gimana tuh? Aku hitungnya aku hitungnya manual. Jadi lama banget. Oh, berarti kamu eh, hitung ini. Ya, Iya. kamu tambahkan Mm, terus sampai hasilnya ini. iya. Aduh, ya oke. Ya apa? Eh, jadi soal ke Nah, jadi kita akan mendapatkan persamaan kuadrat ditambah 25 n. Nah, 6.500 kita pindahkan ke sebelah kanan ya menjadi 6 negatif ya, negatif 6.500. Oke. Nah, ini itu namanya adalah persamaan kuadrat, teman-teman. Nah, di sini kita dapat menyederhanakan. Kan ini kan sama-sama bisa dibagi 5 ya, teman-teman. Jadi kita bagikan 5 semuanya, 15 n, 15 kita bagi 5, 25 kita bagi 5. Nah, 1.500 kita juga bagi 5. Sehingga hasilnya adalah 3n. Ya, ini kuadrat ya. Nah, nggak bisa nulis yang lebih bagus lagi. 5, 5n, 25 bagi 5 adalah 5 ya. 5n, kemudian 6.500 dibagi 5. 65 dibagi 5 itu adalah 13. Tambahkan nolnya 2.
Jadi 1000 dikali 100. Di sekolah udah diajarin pemfaktoran dari persamaan kuadrat, bukan? Udah tapi lupa. Udah tapi lupa. Oke, jadi gini, eh difaktorkan berarti nanti kita dapat gini ya, dua kurung, ini ya, gini, bener nggak? Bener ya? Nah, eh kita masukkan dulu, Nggak. Kita masukkan dari 3 di sini, 3N, kemudian N satunya taruh di sini. Nah, kenapa begitu, Kak? Karena kalau kita kalikan gini, nanti hasilnya adalah 3N kuadrat. Gitu ya. Terus kemudian 1300 itu berapa? Berapa dikali berapa? Terus kemudian jika dijumlah itu juga hasilnya 5. Gitu. Oke, saya masukkan aja ya. Jadi untuk mencapai 1300 itu adalah 65 dikalikan 20. Nah, terus kamu akan mungkin bertanya, 65 ditambah 20 itu kan hasilnya nggak 5, Kak. Nah, kita coba aja dulu. Masukkan berarti ini positif. Ke sini dikurangi 20. Nah, kalau pemfaktoran difaktorkan, itu kan berarti kita kalikan. Gimana ya? Ini kali ke sini, terus ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Nah, di sini ketika 3N kita kalikan dengan negatif 20, itu hasilnya adalah negatif 60N. Ya, kita kalikan aja ya. Pembuktian. 3N dikalikan N adalah 3N kuadrat. Kemudian 3N dikalikan negatif 20 adalah negatif 60 ya. 60N. Kemudian 65 dikalikan N adalah 65N. Jadi positif. Kemudian 65 dikalikan negatif 20 adalah negatif 1300. Nah, nah ini ketika kita jumlahkan negatif 60 ditambah 65N adalah 5N. Benar ya berarti ya. Faktornya ini ya. Nah, terus kemudian untuk mendapatkan N-nya itu langsung aja kita ambil yang ini. Kenapa kok kita ambil yang N-20, Kak? Karena akan jadi gini, Bang. Itu N-20 kan sama dengan 0. N-20 sama dengan 2 sama Min-20 sama dengan 0. Nah, kemudian N langsung kita dapatkan dengan 20-nya kita pindahkan. Jadi sama dengan positif 20. Nah, seperti itu Alika.
Ada yang ditanyakan Adika? Mungkin agak mulai bingung. Kenapa kok pakai persamaan kuadrat juga nih, Kak? Aku paham sih, cuma bingung gimana caranya kita tahu si misalnya si 1.300 tuh dikali berapa-berapa hasilnya. Hasil perkalian berapa dengan berapa gitu. Oh, gitu. Nah, jadi gini Adika. Oh, 1.300. Sorry, sorry. Oke, ya. 1.300. Nah, kamu cari faktornya aja, Adika. Ini 1.300 ya. Nah, kamu cari faktornya gini. Tapi kamu jangan cari faktor yang kecil. Paham nggak? Maksudnya jangan kayak mulai dari 1 terus 1.200. Gitu. Paham, Jadi paham. cari dua buah bilangan ketika dikalikan itu hasilnya 1.300 dulu. Kan eh, ketika gimana ya? Ini kan di sini juga ada 3N nih. Ketika ini nanti dikalikan di sini, ini masih kosong ya. Semisal ini masih kosong. Nah, semisal ini masih kosong, berikan 3N dikalikan sini. Itu sini nanti adalah tiga kalinya dari ini. Paham nggak ya? Paham nggak, Dika? Belum ya? Belum paham ya? Belum, Jadi, Pak. langkah pertamanya, itu kamu cari faktor dari 1.300. Dua buah bilangan yang ketika dikalikan, itu adalah 1.300. Kan banyak ya. Mulai dari satu dikalikan 1.300, kemudian kalau dua itu nggak bisa kayak ini. Kalau tiga itu nggak bisa. Kalau dua bisa nggak ya? Oh bisa sih, dua. Dua dikalikan 6.500. Itu 1.300 ya. Kalau tiga nggak bisa. Kalau empat mungkin nggak bisa. Kalau lima, kalau lima itu dikali berapa? Biar 1.300. Lima dikali 200 sama 60. Terus 60 ya. Jadi 260 dikalikan 5. Nah, dicoba aja tuh. Coba aja. 260 misal. Sama 5. Nah, ini kan ada yang besar, ada yang kecil. Strateginya, yang lebih kecil itu kamu letakkan di yang tidak bersama dengan 3N. Agar nanti ketika dikalikan 3N, itu hasilnya akan lebih besar. Seperti itu. Nah, berarti yang ini kita misalkan aja ini nanti kita letakkan di yang sini. Jadi 5 kalikan 3N adalah 15N. Nah, ternyata ketika kita jumlahkan, itu hasilnya masih tidak 5. Jadi ini masih belum benar. Kita cari lagi. Terus aja cari yang lebih besar gitu. Misal 10. 10 sama berapa? 130 ya. 10 sama 330. Kita coba aja. Yang besar itu diletak angka yang besar itu diletakkan dengan 3N. Berarti 130 sama 10 ya. Nah, kita coba aja ketika 10 dikalikan dengan 3N itu nanti menghasilkan 30. Nah, ketika 130 kita tambahkan
Oh ya gini, ini tandanya min ya nanti ya. Karena yang sini tuh tandanya harus min, karena ini hasilnya perkaranya di min. Tuh, jadi ini kan jadi min 5, ini min 10. Nah, terus kita kalikan 3N dikalikan min 10, itu ternyata hasilnya adalah 130 ditambah negatif 30. Baru selisihnya hanya baru 100, belum 5. Kita coba lagi. Kita cari lagi. Terus kemudian jika dibagi 15 itu berapa? 1.300 dibagi 15. Bisa nggak ya? Nggak bisa kayak 1.000 dibagi 15 nggak bisa. Iya nggak bisa. Terus langsung ke 20. Tadi ya, 20. Kalau bagi 20 itu berarti 20 sama 65. Nah, tadi triksnya adalah angka yang besar itu kita letakkan dengan 3N. Agar ketika kita kalikan itu tidak 65-nya yang lebih besar. Gitu. Jadi ketika kita 20-nya kita kalikan dengan 3N itu mungkin hasilnya nanti 60. Oh, negatif ini. Negatif 30 ini ya. 50. Jadi nanti hasilnya sesuai dengan ini. Nah, ketemu deh. Semua faktornya seperti ini. Mungkin ada yang dibingungkan lagi, Andika, atau belum paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, paham ya. Untuk penempatan plus minusnya itu biasanya dilakukan di akhir aja. Jadi kamu plot dulu, kalau kamu isi dulu bilangannya, terus kamu coba kalikan ini, kalikan. Nah, karena ini hasilnya adalah negatif min 1.300, otomatis salah satunya entah yang sini atau yang sini itu harus ada min salah satu. Nah, kamu coba aja, misal mulai dari sini plus misal, sini min. Nah, kamu coba hitung, kamu kalikan. Apakah hasilnya ini? Terus kalau misalnya belum benar nih, kamu balik aja. Negatifnya kamu taruh di sini, di 65, terusan positifnya kamu taruh di 20. Seperti itu aja. Berarti kalau misalnya ditambah 1.300 dua-duanya itu plus ya, Kak? Ya, benar. Tapi nanti ininya juga berubah. Bukan 65 sama berapa ini tadi? 20. 20. Ya, beda lagi nanti. Oke, Kak, paham. Ada dua sih, ada Makasih. dua kemungkinan. Kalau misal plus itu ada dua. Kan bisa negatif-negatif ya. Ya, negatif-negatif Oh, atau positif-positif. Gitu. Min. oh iya. Yang 5 nya tuh min. Tapi kalau semua plus plus itu biasanya plus plus semua. Gitu. Oke, Eh, Kak, makasih. Paham ya Dika ya? Oke, ini nanti kita pelajari di eh, minggu depan deh. Ya, ini. Iya, Ini saya Kak. akan membawakan materi. Kamu udah dapat aljabar ya di PK ya? Oke, udah paham berarti ya. Jadi minggu depan aku nggak perlu banyak-banyak nih di aljabar. Langsung latihan soal gitu ya. Biar waktu kita nggak kepotong banyak ini. Oke, Oke, ini Kak. paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Yang tadi paham, Kak. Udah paham ya? Pakai apa berarti? Pakai apa? Yang ini. Yang soal baru. Yang ini, Jumlah apel yang tumbuh di masing-masing 6 pohon. Eh, yang, yang ini kan belum dikasih, Kak. oh iya dah.
Berarti sampai sini aja kemarin. Iya, sampai Oh iya, 5 ya. Oh, oh iya. Kita bahas nggak ya? Karena saya ingin menunjukkan hal ini. Nah, i- ini, kemudian ini, oh ini ya, dan ini. Oh, oke, oke, kita bahas sebentar mungkin. Ini jumlah Nah, ini kamu sudah dikasih kunci Kak. kata kuncinya di soal ini yaitu barisan matematika. Di mana jumlah apel terbesar yang tumbuh di salah satu dari 6 pohon adalah 2 kali lipat dari jumlah. Oh ya, Adi, gimana dia? Jawaban nomor 5 bener 20 kan? Oh iya, Ding. Tadi udah. Iya, Ding. Akan sebenarnya kita bisa pakai ini, cuma ribetnya ini enggak 3N. 3N plus 65 sama dengan 0. Nanti hasilnya enggak konstan gitu loh. Nah, kita Nggak, Kak, pakai aku yang ini, cuma... yang N. Gimana? Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma nanya jawabannya. Lupa. Oh, ya, oke. Udah Lanjut ya. bener. Ya, kasih, Kak. Nah, oke, sama. Nah, di mana apel terbesar, jumlah apel terbesar itu tumbuh di salah satu dari 6 pohon. Sorry, di mana jumlah apel terbesar yang tumbuh di salah satu gimana juga? Kita memakai rumus apa? SN atau UN? Sepertinya UN, Kak. UN ya. Bentar. Kita pakai itu ya. Kita pakai SE. Karena ini yang Oh yang iya. diketahui adalah jumlah total dari mana ini? Nah ini jumlah total dari apel yang tumbuh di 6 pohon. Nah jadi SE-nya itu adalah 990. Nah kita disuruh mencari jumlah apel terbesarnya dari ke 6 pohon. Sebentar ya, saya ada chat. Oke, lanjut. Nah, kemudian mana tadi? Terus kita punya juga di mana jumlah apel terbesar yang tumbuh di salah satu dari 6 pohon adalah jumlahnya itu adalah 2 kali lipat dari jumlah apel yang paling sedikit tumbuh di salah satu pohon. Berarti eh 3, 2 kali lipat, 2 kali lipat.
Bentar, bentar. Gimana jumlah apel terbesarnya itu adalah. Oh, ya. Nah, jadi gini. Kita nanti pakai ini di sini saya nggak pakai SN. Kita ilustrasikan kali. Oke, di sini. Kita ilustrasikan gini. Ketika suku pertama itu kita sebut dengan apa, Nika? Suku pertama itu bisa kita sebut dengan A. A ya. Oke, A ya. Kemudian ini kan kita nggak tahu bedanya berapa, kemudian suku pertamanya berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dan seterusnya berapa. Jadi kita juga nggak bisa pakai SN sebenarnya. Tadi saya salah tadi. Bisa sih. Nggak tahu sih. Kita coba aja dulu ya. Kita coba dulu. Nah, kemudian di suku kedua itu bisa kita tulis dengan A ditambah B. Tahu nggak kenapa kok gini jadinya? A ditambah B. Suku pertama ditambah beda, Kak. Ini masih oke, tambah beda ya. Benar. Terus kemudian untuk suku ketiga berarti ya. Suku ketiga itu berarti kita tambah 2B ya. Benar nggak? Bener, Kak. Oke, benar ya. Berarti tadi kan ada 6, berarti suku ke 6. Berarti kalau suku ke 6 kita ini suku pertama, kedua, ketiga, tik, 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 suku ke 6. Berarti A ditambah berapa? 5B. N-1 dikali B. 5B. Ya, benar, 5B. Oh, sorry. 5B ya. Nah, kita punya ini. Suku ke-6 adalah A plus 5B. Nah, kita fokus di suku ke-6 aja. Karena kan yang ditanya itu adalah jumlah apel terbesar. Nah, sedangkan jumlah apel terbesar itu adalah tumbuh di salah satu dari 6 pohon. Kita bisa ilustrasikan kalau membentuk suatu barisan itu berarti kan dari yang paling sedikit ke yang paling besar. Benar ya? Paling banyak maksudnya. Misal di suku pertama itu 2. Berarti suku selanjutnya itu nggak mungkin lebih kecil. Kecil.